Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Hendra, di pemberitaan dikatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh produsen-produsen batubara Indonesia adalah dengan mengalihkan batubara yang memang kebanyakan adalah low kalori dari Indonesia itu kepada smelter-smelter nikel yang sekarang bahkan katanya menyentuh rekor. Itu hampir 49% dari total konsumsi batubara. Itu memang benar bisa serta-merta menggantikan berkurangnya ekspor Indonesia ke China dan India, atau memang masih belum, Pak? Iya, pertama-tama yang menarik bahwa Indonesia ini diberkahi oleh sumber daya alam ya. Betul. Di era transisi energi, kebutuhan akan komoditas mineral ini sangat meningkat ya. Nikel, tembaga, timah, dan lain-lain. Kita punya hampir semuanya. Yeah. Dan untuk mengembangkan, mengolah itu diperlukan energi yang sangat tinggi ya. Energy intensity. Sebagian besar dari capex untuk smelter itu adalah energi. Nah, kita diberkahi karena kita punya batu bara, sumber energi primer yang paling murah. Oleh karena itu memang harga jual produk olahan nikel kita bersaing ya, yang meningkatkan itu yang disebut nilai tambah dari hilirisasi. Nah, sebenarnya kalau kata mengalihkan justru mungkin kurang tepat ya. Yang tepat karena memang pasarnya lagi tinggi, Mas. Untuk smelter itu? Iya, kan kita lihat dalam 5 tahun terakhir, growth untuk konsumsi domestik kelistrikan itu tadinya perbandingannya kurang lebih 5 tahun sebelumnya 80% kelistrikan ya, 20% non kelistrikan ya. Non kelistrikan itu ada pupuk, ada semen ya, semen, pupuk, petrokimia, smelter masih dikit. Nah di 5 tahun terakhir ini growth untuk konsumsi domestik itu kira-kira sekarang perbandingannya 35 atau 60-40%. Nah itu growth terbesar itu adalah dari industri pengolahan smelter. Jadi memang pasarnya sangat meningkat. Namun untuk menggantikan ya ekspor, pasar ekspor ini masih jauh ya, masih sangat jauh. Jadi bukan mengalihkan, tapi memang prospektif pasarnya di situ. Apalagi industri pengolahan terus berkembang. Belum bauksit ya yang dalam in the pipeline. Jadi kita punya optimisme dari pasar domestik khususnya untuk industri smelter. Bagus. Pak Singgi, ini kita ingin juga edukasi sedikit ya Pak, karena saya yakin tidak banyak yang mengerti low kalori, medium kalori, dan high kalori itu seperti apa. Produksi batubara Indonesia paling banyak itu yang low kalori atau yang high kalori, Pak? Antara low dan medium. Low dan medium. High-nya kan sedikit, Mas. Nah, apakah ada teknologi yang bisa dipakai untuk kemudian, ini logika awam ya Pak, low dan medium ini di-upgrade menjadi high kalori, ada atau tidak? Ada teknologi, tapi tidak sesederhana itu. Sehingga kalau teknologi, ini kan given sebenarnya. Nah, kalau dulu ada istilah batubara saintifik ya, ada bituminous, antraris, subbituminous itu loh. Sekarang kan hampir semua batubara bisa dipakai. Tinggal bagaimana desain boilernya kan. Nah, pertanyaan, kalau itu low, dia given low, dia bisa jadi dia di upgrading, misalnya dikurangi moisture-nya dengan drying, dia bisa, tapi meningkatnya nggak ekstrim. Dan bahkan apakah dia harus di briquette? Kalau dia nggak di briquette, dia di deliver bisa jadi absorpsi air lagi dia moisture-nya. Biaya untuk mengupgrade itu membuat lebih mahal atau bagaimana? Upgrade lebih mudah dilakukan kalau batu baranya langsung dipakai di power plant bisa jadi. Tapi kalau dia diekspor melalui proses logistik, dia mesti dibawa angkut tungkang, dia di stockpile, dia di loading lagi di kapal, bisa jadi dia absorpsi air lagi. Sehingga tidak ada satu aktivitas perusahaan untuk melakukan upgrading, jadi, untuk menaikkan. Seolah-olah given aja kita jual. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa ketika Indonesia mayoritas adalah low kalori, ya memang susah untuk kemudian di-upgrade jadi high kalori supaya dibeli China dan India. Kecuali dengan proses lain, misalnya pemerintah mencoba untuk melakukan demethylator, gasifikasi. Bisa jadi, cuma masalahnya sekarang berhitung bagaimana keekonomian. Apalagi pemerintah berkeinginan untuk melakukan subsidi terhadap impor LPG. Dan dulu target sampai 2030 kan
4,2 juta ton. Sampai 2036 7,2 juta ton yang mau disubstitusi dari DME. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana berhitung terhadap keekonomian tersebut. Sehingga menurut saya ya kita hadapi ini sebagai momen untuk memperhatikan bahwa kembali lagi ya, bahwa yang namanya mengelola batu bara mesti dengan visi panjang. Kita ingat Cina tahun 91, itu Cina eksportir terbesar batu bara dunia. Tapi begitu dia melihat substitusi impor minyaknya, dia merubah menjadi negara eksportir ke importir. India sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa coal resources for power plant development, walaupun dia melelang wilayah, tidak ada ekspor, hanya dipakai untuk di dalam negeri. Domestik saja. Nah, sehingga menurut saya fenomena saat ini itu menjadi koreksi bagaimana kita mengelola. Kalau kembali ke pasar tadi, tidak mudah. Karena apa? Cina turun hampir 10 juta selama 4 bulan ini. Impornya ya? Ya, impornya. Ekspor kita ke Cina. India hampir 5 juta, 15. Kita mau ganti mana? ASEAN paling nambah 2 juta. Asia Selatan 1 something. Jadi paling pasar yang lain di luar Cina, Asia Selatan, Asia Timur dan ASEAN itu paling nambah hanya 5 jutaan dan kita udah kehilangan 15 juta. Sehingga menurut saya ini menjadi momen bagaimana kita mencoba melakukan mengevaluasi bagaimana produksi ke depan. Dan mesti itu yang paling penting menurut saya, Pak Leo. Kami sebenarnya berusaha mengundang pemerintah, dalam hal ini Dirjen Minerba dan juga Kepala Badan Geologi, tetapi tidak bisa hadir. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau melihat alternatif pasar, tadi Pak Singgi katakan tidak semudah itu. Tapi untuk klien-klien Aspindo, Pak Bambang, apakah memang sudah mulai ada yang diversifikasi tujuan ekspornya atau belum ada, Pak Bambang? Beberapa kan sudah mulai, ya seperti yang didesak oleh pemerintah, hilirisasi batubara. Tetapi apapun hilirisasi itu, hasilnya itu semuanya high cost ya. Jadi selalu kalah dengan produk yang dari bahan lain gitu. Tetapi kita sebagai, biarpun ini kontraktor ya, tapi ada beberapa anggota kami yang sudah dari dulu melakukan uji coba. Nah, termasuk yang tadi sudah disinggung oleh Pak Singgi. Saya pribadi itu beberapa tahun yang lalu ya, mulai dari ini datanya sendiri itu saya sering memberi feedback ke ESDM ya. Yang selalu ditampilkan dalam setiap presentasi adalah cadangan batu bara Indonesia itu sekian miliar ton. Kemudian kalau produksi sekian juta, jadi akan habis sekian tahun. Sudah, titik, hanya begitu saja. Ini menurut saya nggak benar, karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendra dan Pak Singgi, batu bara itu kalorinya kan macam-macam ya, penggunaannya juga beda-beda. Kalau dicampur aduk, nanti akan mislead dan bisa lolos. Sebagai contoh begini, PLN itu menggunakan batu bara rata-rata yang 4.000-an ya, kecuali 1-2 yang pakai 5.000-an. Itu berarti low kalori ya, Pak Bambang? Dihitung-hitung. Oh, medium ya? Iya, termasuk low. Relatif. Tetapi itu cadangannya mungkin correct me Pak Singgi ya, itu hanya paling-paling katanya 20 tahun gitu ya. Setelah itu pakai apa? Nah, untuk itu kami juga, saya pribadi sudah bertahun-tahun riset dan melakukan uji coba ini coal upgrading tadi yang disinggung oleh Pak Singgi. Coal upgrading itu berapa costnya? Yang paling ideal adalah yang kurang laku dan tidak laku lah, kecuali mungkin India yang sering beli yang kalori 3.000 ya, untuk di blending aja, untuk dicampur. Itu di upgrade. Nah, tinggal caranya upgrade nih untuk diapakan. Tadi udah disinggung Pak Singgi. Kalau hanya dipanaskan, buang airnya, asal dekat dengan tujuannya PLTU, murah sekali, hanya $2-3 ongkosnya. Tetapi kalau dibiarkan terbuka kena hujan ya balik lagi seperti semula gitu. Untuk itu harus di briquette. Cost briquette berapa? Dulu kita uji coba paling-paling $12 gitu ya. Tetapi ini enggak menarik karena waktu itu harga batu bara hanya $50-60 gitu. Tapi kalau sekarang $100 sebetulnya masih menarik untuk di briquette. Hanya briquette itu tidak mungkin big scale.
Untuk menghasilkan 1 juta ton aja itu udah namanya pabrik ya, itu ya sangat besar skalanya. Jadi nggak bisa seperti produksi batu bara 10 juta, 20 juta per tahun gitu ya. Nah, tetapi kenapa nggak ada yang tertarik? Ya karena pakai yang SE saja mudah kok, ngapain ribet-ribet gitu ya. Nanti someday kalau harga batu bara jatuh lagi, atau nah ini batu bara yang kalori yang makanan PLN sekarang habis, barulah orang mulai menoleh ke sana. Mungkin katakanlah 10-20 tahun lagi gitu. Baik, Pak Bambang, Pak Singgi dan Pak Hendra, ada beberapa hal yang disebut-sebut juga diharapkan mulai berubah dengan kondisi terakhir. Salah satunya katanya adalah bagaimana ketika menjual batu bara, devisa hasil ekspor itu bisa lebih fleksibel. Seperti apa itu? Tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.